Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 yang lalu. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Update terakhir kasus COVID-19 menurut Kemenkes RI pada tanggal 24 Desember 2021, kasus positif sebanyak 4.261.412 jiwa, pasien sembuh sebanyak 4.112.706 jiwa, dan pasien meninggal sebanyak 147 jiwa. Sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, seharusnya kita harus mengetahui apa sih sebenarnya coronavirus itu. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Pada manusia, beberapa coronavirus dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan seperti flu biasa, bahkan penyakit seperti MERS dan SARS. Virus corona yang paling baru dapat menyebabkan penyakit coronavirus atau COVID-19. Adapun tanda dan gejala pada orang yang terkena COVID-19 seperti batuk kering, demam, lemah letih lesu, sakit kepala, mual, kedinginan, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, hingga indera penciumannya menurun. Pada orang yang lebih parah terkena virus ini dapat menyebabkan sesak napas, kehilangan selera makan, nyeri atau rasa tertekan di dada, gelisah, gangguan tidur, penurunan kesadaran, hingga komplikasi yang dapat menyebabkan penyakit seperti stroke maupun kerusakan pada saraf. Nah, adapun cara penularan COVID-19 yaitu yang pertama melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Risiko penularan COVID-19 melalui droplet akan meningkatkan drastis apabila seseorang tidak mengenakan masker. Namun, ternyata droplet tidak hanya sebatas cairan yang dikeluarkan ketika bersin atau batuk, melainkan juga ketika berbicara, bernyanyi, maupun tertawa. Yang kedua, melalui kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19 karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman virus maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara. Makanya, sebisa mungkin hindari kontak fisik secara langsung. Yang ketiga, yaitu melalui permukaan yang terkontaminasi. Penularan COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Lalu, virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. Yang keempat, yaitu ruangan dengan ventilasi buruk. Ruangan tertutup dengan ventilasi yang kurang baik menjadi tempat nyaman untuk penyebaran virus. Coronavirus COVID-19 dapat menyebarkan secara tepat apabila seseorang terlalu lama berada di dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk. Maka dari itu, bukalah jendela ruangan dan biarkan udara segar memenuhi ruangan untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Yang terakhir, yang kelima, yaitu tempat ramai. Menghindari tempat ramai menjadi salah satu upaya dari sekian banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan COVID-19 ini. Tempat yang dipenuhi oleh orang-orang ramai berisiko tinggi karena dapat memungkinkan terjadi sentuhan fisik atau droplet yang berterbangan di ruangan tersebut. Dunia telah melewati pandemi COVID-19 selama lebih dari 1,5 tahun. Tidak, belum selesai. Pandemi masih terus menyerang penduduk di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meski demikian, angka positifnya mulai menurun dengan adanya vaksin yang telah dilakukan dengan giat, guna mencegah penularan. Disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M. Yang pertama, mencuci tangan.
Mencuci tangan secara rutin menjadi protokol kesehatan 5M yang pertama dan dirasa efektif untuk mencegah penularan virus corona. Agar hasilnya maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Lakukan sesering mungkin, terutama pada kondisi sebelum menyentuh makanan, setelah menggunakan toilet, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin, setelah beraktivitas di luar ruangan. Yang kedua, memakai masker. Saat pandemi mulai melanda dunia, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut bahwa penggunaan masker hanya dilakukan untuk orang-orang yang terserang penyakit, bukan orang yang sehat. Akan tetapi, pada kenyataannya, pandemi yang masih belum usai dan terus memakan korban, membuat penggunaan masker pun diwajibkan untuk seluruh lapisan masyarakat. Bahkan di beberapa negara, Amerika Serikat misalnya, pusat kesehatan setempat mewajibkan masyarakat negara tersebut memakai masker bahkan saat berada di rumah untuk kondisi tertentu. Bahkan, di beberapa rumah sakit pun kini dianjurkan untuk menggunakan masker double. Ini karena mengingat terus berkembangnya virus corona menjadi berbagai varian baru yang lebih ganas dan mematikan. Ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan 5M selanjutnya adalah menjaga jarak saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Adanya aturan ini juga berdasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan pengendalian COVID-19. Aturan tersebut menyebutkan setiap orang wajib menjaga jarak setidaknya sejauh 1 meter dengan orang lain guna mencegah paparan droplet dari orang yang batuk, bersin, ataupun bicara. Sebaiknya hindari berkerumun, tempat ramai, dan berdesakan. Apabila tidak mungkin menjaga jarak, bisa dibuat rekayasa untuk menghindari risiko paparan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal tersebut, menjauhi kerumunan juga merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang terakhir, yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak waktu yang kamu habiskan di luar rumah, maka semakin tinggi pula risiko tubuh terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kamu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebarkan dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Sekian